Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya penonton di sini. Perkenalkan, nama aku Dita Amelia Ramadhani, NIM 191910301015 dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai kerangka kontrol horizontal. Apa itu? Apa itu ya? Apa itu? Apa? Penasaran kan? Tonton terus ya. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut mengenai kerangka kontrol horizontal, maka aku akan menjelaskan lebih dulu apa itu ilmu tanah. Ilmu tanah merupakan salah satu mata kuliah yang di dalam subbabnya terdapat kerangka kontrol horizontal. Nah, ilmu tanah sendiri yaitu bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di muka bumi sesuai dengan keperluan atau kepentingan masing-masing. Nah, apa saja sih cakupannya? Cakupannya ini banyak sekali. Tetapi aku di sini mengambil 4 poin utama, yaitu yang pertama besaran-besaran. Nah, besaran di sini itu meliputi sudut, panjang, elevasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu menentukan posisi atau tata letak titik pada muka bumi. Yang ketiga, menentukan stakeout posisi perletakan kerja. Yang keempat, mensupport pekerjaan fisik di lapangan. Nah, dari ulasan-ulasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menggambar permukaan bumi diperlukan pengukuran geodesi, yaitu berupa pemetaan. Nah, menggambar pemetaan itu melibatkan konsep dasar horizontal dan konsep dasar vertikal dengan menjumlahkan titik-titik yang telah ditetapkan sebagai koordinat. Di sini kan tadi kan ada 2 titik, yaitu KKV sama KKH. KKV itu kerangka kontrol vertikal, sedangkan KKH kerangka kontrol horizontal. Nah, di sini aku akan membahas lebih lanjut mengenai KKH. KKH sendiri yaitu merupakan dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi titik satu dengan titik lainnya di atas permukaan bumi pada bidang data secara horizontal. Banyak cara-cara yang dapat dilakukan untuk pengukuran ini. Yang pertama yaitu poligon, yang kedua triliterasi, yang ketiga triangulasi, yang keempat potongan ke muka, yang kelima potongan ke belakang, dan yang keenam triangulasi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Dimulai dengan poligon. Poligon sendiri yaitu mencari suatu titik dari perhitungan titik sebelumnya. Tetapi di sini titik yang dibutuhkan cuma satu, itu sudah bisa menghitung sudut sebelumnya. Nah, yang kedua itu triangulasi. Nah, triangulasi sendiri yaitu semua sudut dalam segitiga harus diukur dan satu baris atau basis atau sisi segitiga harus diikat. Nah, yang ketiga itu triliterasi. Triliterasi yaitu semua sisi segitiga harus diukur untuk mendapatkan posisi horizontal. Nah, yang keempat yaitu potongan ke muka. Nah, potongan ke muka ini membutuhkan 2 titik yang sudah ditetapkan atau sudah diketahui secara jelas jarak atau sudutnya. Nah, ini ketika menghitungnya itu bisa ditarik antara titik satu dan titik lain ke titik yang mau dicari. Nah, yang kelima itu potongan ke belakang. Potongan ke belakang ini membutuhkan 3 titik yang sudah ditetapkan dan untuk mencari satu titik yang akan dicari. Yang keenam, triangulasi itu gabungan antara triliterasi dengan triangulasi. Nah, selanjutnya
Saya di sini akan menjelaskan mengenai tipe-tipe sudut. Nah, di sini di pengukuran horizontal kan pasti membutuhkan banyaknya sudut kan. Nah, sudut-sudut tersebut ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu sudut dalam, seperti ini. Sudut dalam yaitu sudut yang diukur dari arah dalamnya itu suatu area. Yang kedua yaitu sudut luar, yaitu pelingkar sudut poligon tertutup. Yang ketiga yaitu sudut kanan, yaitu sudut searah jarum jam. Dan yang keempat sudut kiri, sudut berlawanan arah jarum jam. Yang kelima merupakan diversikan, yaitu sudut miring antara sebuah perpanjangan garis sebelumnya. Kalau kanan ya berarti dari arah kanan, kalau yang kiri berarti dari arah kiri. Nah, di sini aku akan membahas lebih lanjut mengenai sistem poligon. Nah, karena apa? Karena aku akan melakukan praktikum mengukur bidang horizontal dengan menggunakan sistem poligon. Nah, poligon sendiri yaitu dibagi menjadi 4 macam. Poligon terbuka, poligon tertutup, poligon bercabang, dan poligon berkombinasi. Poligon terbuka yaitu titik awal sama titik akhirnya itu tetap. Misalnya kayak ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, titik akhirnya kan F, titik awalnya A. Nah, titik F itu berada di titik A tersebut. Nah, yang kedua itu poligon terbuka. Poligon terbuka yaitu titik awal dan titik akhirnya itu beda. Yang ketiga itu poligon kombinasi, yaitu poligon tertutup yang mempunyai cabang, seperti ini. Yang keempat adalah poligon bercabang, yaitu kombinasi dari poligon tertutup dan poligon terbuka. Nah, di sini juga ada macam-macam poligon berdasarkan titik ikatnya. Yang pertama yaitu terikat sempurna, dan yang kedua yaitu terikat tidak sempurna. Nah, kedua ini dilihat dari penentuan koordinat dan jurusan atau azimutnya. Nah, kalau yang terikat sempurna itu terdapat dua-duanya, baik koordinat maupun jurusan atau azimut. Tetapi kalau yang terikat tidak sempurna itu adanya cuma salah satu, kalau tidak koordinat ya jurusan atau azimutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana praktikumnya, apa saja alat yang dibutuhkan, bagaimana perhitungannya, ikuti terus ya. Nah, aku di sini akan menjelaskan mengenai perhitungannya. Kan sebelumnya kita kan sudah sempat survei. Nah, kayak gini jika digambar bentuknya A, B, C, D, E. Nah, kita kan tahu cara ininya itu dari kita ngukur pakai meteran. Tuh, DAB sama dengan 2,84 kayak gini seterusnya. Terus kita mencari sigma D. Sigma dari ini. Penjumlahan ini sama dengan 15,36. Terus kita mencari azimut AB.
Nah, azimut AB kan ini kan sudah diketahui jarak antara sudut antara normal dengan B sama dengan 91 derajat azimut awal. Nah, kalau azimut BC itu sama dengan 90 derajat tadi yang awal di min 103 sudutnya B plus 180 sama dengan 168. Begitu seterusnya. Nah, kenapa saya di sini pakai 180? Soalnya itu kan poligon tertutup, jadinya itu kan pakai yang plus 180. Terus dilanjutkan dengan menghitung desin azimut. Desin azimut itu sama dengan DAB dikali sin azimutnya. Kalau awal berarti sin 91. Terus lanjut ini masukkan gitu sampai mencari DEA. Itu menghasilkan sigma D sin azimut sama dengan min 0,0475347. Nah, kita juga mencari, tadi kan sudah menghitung, kita kan nggak tahu betul atau salahnya. Jadi kita mencari koreksi desin azimut. Itu rumusnya sama dengan D1 per sigma D dikali dikali sigma desin azimut. Itu masukkan ini. Masukkan sih. Itu tok. Tuh, sigma fx sama dengan min 0,047534. Nah, sigma fx sama sigma desin azimut itu harus sama. Itu kalau udah sama berarti udah oke. Terus dilanjutkan menghitung d cos azimut. D cos azimut sama caranya kayak yang menghitung desin azimut. Cuma ini dikali cos gitu toh. Terus kita tahu sigma d cos azimut itu sama dengan 0,09004328. Nah, kita tadi juga udah menghitung kan. Nah, kita juga dilanjutkan dengan koreksi d cos azimut. Nah, ini guys. Sama FY1 sama dengan D1 per sigma D dikali ini sigma D cos azimut. Masukkan ini. Kita jumlah, kita dapat tahu sigma FY-nya tuh 0,09004328. Ini sama ini tuh harus sama. Kalau sama berarti udah oke. Terus dilanjutkan dengan menghitung koordinat. Koordinat utama di sini saya pakai sumbu X-nya 113,551934, sumbunya min 8,343036. Nah, di mana saya tahu ini? Saya tuh pakai aplikasi GPS, di situ sudah ada kok. Tapi saya di sini nggak mencari semuanya. Kayak mencari yang satu terus yang lainnya tuh kayak ngitung gitu. Itu lebih valid sih kalau menurut. Ini kita tahu X1-nya 113,551934. Terus kita mencari X2 sama dengan S1 plus D sin azimut min D2 sigma D dikali Fx. Nah, D sin azimut tadi kan sudah tahu. Ini. Nah, ini tinggal masukin. Kalau yang ini D2 per sigma D kali Fx, ini tuh koreksi sebenarnya. Koreksi desin azimutnya. Ini tuh merupakan ini. Nah, masukin. Kita udah tahu 114,4428772. Itu terus sampai dengan mencari X5. Terus mencari sumbu Y. Y1 tadi kan udah tahu. Ini. Min 8,343086. Y2-nya yaitu Y1 plus D cos azimut min D2 per sigma D dikali Fx. Nah, ini tinggal masukin. Tadi kan D cos azimut ini. Udah tahu kita. Tinggal masukin. Yang ini koreksi D cos azimut ini. Tinggal masukin. Terus dilanjutkan dengan menghitung luasan. Nah, aku kan pakai sih, poligon segi 5. Nah, itu kan nggak beraturan juga. Jadinya di sini cara menghitung luasannya tuh saya bagi dua bangun. Bangun segi 4 dengan bangun segi 3. Dimana saya tuh menarik garis EB. Nah, bangun satunya ini, bangun duanya ini. Nah, EB kita cari yaitu menggunakan rumus Pythagoras, menghasilkan 433,11. Nah, luasannya sendiri berarti kan luasan 1 ditambah luasan 2.
Tuh. Mencari luasan bangun 1 segi 4. K-nya itu 373 plus 250 plus 302 plus 433,11. Masukkan ini. Luasan itu sama dengan akar dari setengah K min per sisi-sisi, terus itu dikali. Itu menghasilkan ini 110,351,3072. Tetapi masih dalam bentuk senti. Kita ubah menjadi bentuk meter. Menghasilkan 11,03513072. Bangun 2 juga gitu, kita mencari dulu kelilingnya. Kita tahu ini setengah dari K-nya itu 522,055. Kita masukkan ke rumus luasan ini, kita masukkan 46432,69, tapi dalam masih bentuk senti. Kita ubah menjadi meter. 4,643269. Nah, luas bangun ini tadi kan sudah diketahui. Luas bangun sama dengan LB1 plus LB2. Itu tinggal masukin 11,03513072 plus 4,643269 itu sama dengan 15,6763,162. Gitu sih perhitungannya. Terima kasih. Terima kasih guys telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.